Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang persekutuan firma, bagian pendirian dan operasi. Video ini akan terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama membahas tentang dasar-dasar pendirian persekutuan firma. Video yang kedua akan membahas tentang mengubah perusahaan perseorangan menjadi persekutuan firma. Kemudian video yang ketiga akan membahas tentang pembagian laba dalam persekutuan firma. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk badan hukum perusahaan. Yang pertama, perusahaan dengan pertanggungjawaban yang terbatas atau perseroan terbatas disingkat dengan PT. Yang kedua, perusahaan dengan pertanggungjawaban tidak terbatas, yaitu perusahaan perseorangan dan persekutuan atau perhimpunan. Yang ketiga, koperasi. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban terbatas adalah tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetorkan pada perusahaan. Sehingga pada perusahaan dengan bentuk perseroan, tanggung jawab pemilik dibatasi sebesar modal yang sudah dia serahkan kepada perseroan. Sementara pada perusahaan perseorangan atau persekutuan, jika terjadi kerugian melebihi modal yang disetorkan oleh pemilik, maka pemilik tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Bahasan kita adalah tentang perusahaan yang berbentuk persekutuan. Perbandingan karakteristik perusahaan. Perusahaan perseorangan dilihat dari pendirian. Cara pendirian perseorangan sangat sederhana. Sementara persekutuan dan korporasi pendiriannya bersifat kompleks. Perusahaan perseorangan memiliki kewajiban hukum yang tidak terbatas sebagaimana juga persekutuan, sebagaimana sudah dibahas pada slide sebelumnya. Untuk aspek pajak, perusahaan perseorangan dan persekutuan tidak kena pajak, tetapi yang dikenakan adalah pemilik dari perusahaan. Sementara korporasi atau perseroan dikenakan pajak karena perseroan merupakan badan yang berdiri sendiri. Dilihat dari aspek umur, perusahaan perseorangan dan persekutuan memiliki umur yang terbatas, dibatasi oleh umur pemilik, dan persekutuan juga dibatasi oleh sifat dari kerjasama antar sekutu. Jika kerjasamanya habis, maka umur persekutuan juga habis. Sementara korporasi didirikan dengan umur yang tidak terbatas. Dilihat dari modal, maka perusahaan perseorangan dan persekutuan memiliki modal yang terbatas. Sementara korporasi, karena sifatnya yang terbuka, maka korporasi lebih mudah dalam mengakses modal publik karena saham yang diperjualbelikan secara terbuka. Definisi persekutuan firma. Kita akan membahas dua definisi persekutuan firma yang disampaikan oleh Drebin tahun 1999 dan Suprihantono dan kawan-kawan tahun 1999. Menurut Drebin, persekutuan firma adalah asosiasi antara dua atau lebih individu sebagai pemilik untuk menjalankan perusahaan dengan tujuan mendapatkan laba. Sementara Suprihantono mengatakan bahwa persekutuan dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha dengan tanggung jawab yang tidak terbatas. Dua definisi ini adalah dua definisi yang saling melengkapi. Berikutnya,
Sifat persekutuan firma. Yang pertama, keagenan atau perwakilan bersama. Dalam persekutuan firma, masing-masing sekutu bertindak sebagai agen atau perwakilan dari persekutuan firma. Atas tindakan ini, maka persekutuan firma bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh agen atau perwakilan dari persekutuan firma. Yang kedua, umur yang terbatas. Umur dari persekutuan firma dibatasi oleh umur dari masing-masing sekutu dan dibatasi oleh kesepakatan antara masing-masing sekutu. Persekutuan dinyatakan selesai jika salah satu agen meninggal dunia. Persekutuan juga dinyatakan selesai apabila kesepakatan sudah tercapai atau terjadi kesepakatan baru. Misalnya, persekutuan firma yang terdiri dari A dan B sepakat untuk menambah anggota C, sehingga mereka membentuk persekutuan baru yang bernama firma ABC. Maka persekutuan AB dinyatakan selesai dan dimulailah persekutuan baru yang bernama firma ABC. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab tak terbatas. Masing-masing sekutu bertanggung jawab terhadap persekutuan firma dengan tanggung jawab yang tak terbatas. Tanggung jawab tak terbatas ini maksudnya mereka memiliki tanggung jawab melebihi modal yang sudah dia setorkan. Jika perusahaan atau persekutuan firma mengalami kerugian, maka masing-masing sekutu harus menanggung semua kerugian meskipun itu melebihi jumlah modal yang mereka setorkan. Yang keempat, pemilikan kepentingan dalam persekutuan firma. Atas aset yang disetorkan oleh masing-masing sekutu, maka sekutu memiliki kepentingan dalam persekutuan firma sebesar jumlah aset yang dia setorkan. Kepemilikan kepentingan ini juga bisa dinyatakan dalam rasio modal. Kemudian masing-masing sekutu berpartisipasi dalam laba. Partisipasi sekutu dalam laba itu tidak harus sama dengan rasio kepentingan masing-masing sekutu di dalam persekutuan firma. Artinya, rasio modal atau rasio kepentingan tidak selalu menjadi dasar dalam partisipasi di dalam laba. Bisa saja dalam partisipasi laba, masing-masing sekutu mengadakan kesepakatan untuk membagi laba dalam jumlah yang sama atau dalam rasio arbitrary atau dalam rasio acak yang tidak sama dengan rasio kepentingan dalam modalnya. Pemilikan kepentingan. Kepentingan sekutu merupakan ukuran kekayaan pemilik masing-masing sekutu dalam perusahaan. Kepentingan ini mencakup investasi awal, investasi berikutnya, prive, dan bagiannya dalam laba dan rugi perusahaan. Kepentingan merupakan jumlah modal sekutu yang dapat dinyatakan dalam rasio kepemilikan atau persentase. Jumlah kepentingan dapat berbeda dengan rasio pembagian laba rugi. Ilustrasi. A dan B mendirikan persekutuan firma dan menyetorkan aset berupa kas sebesar 60 juta dan 40 juta rupiah, sehingga total seluruh modal adalah sebesar 100 juta rupiah. Mereka sepakat untuk membagi rata laba dan rugi. Kita lihat di tabel, total aktiva adalah sebesar 100 juta, sementara modal A dan B adalah sebesar 60 dan 40 juta rupiah. Sehingga kepentingan A adalah sebesar 60 juta atau 60% dari jumlah modal atau sebesar 3/5.
Sedangkan kepentingan B adalah sebesar 40 juta atau 40% dari jumlah modal atau 2/5. Jika persekutuan AB mendapatkan laba sebesar 20 juta, maka persekutuan akan melaporkan angka berikut. Sesuai dengan kesepakatan, mereka membagi rata laba rugi, maka A akan mendapatkan laba sebesar 10 juta rupiah dan B mendapatkan laba sebesar 10 juta rupiah. Sehingga total aktiva menjadi sebesar 120 juta, total kepentingan A menjadi sebesar 70 juta, dan B menjadi sebesar 50 juta. Jika persekutuan AB mendapatkan laba sebesar 20 juta rupiah, maka persekutuan akan melaporkan angka berikut. Penambahan laba sebesar 20 juta, sehingga total aktiva menjadi sebesar 120 juta. Sehingga A sesuai dengan kesepakatan akan mendapatkan bagian laba sebesar 10 juta dan B juga sebesar 10 juta. Sehingga total modal A menjadi sebesar 70 dan B menjadi sebesar 50. Atau jika dinyatakan dalam persen, modal A menjadi sebesar 58,33% dalam rasio sebesar 7/12. Dari mana 7/12? Dari angka 70 dibagi dengan 120 juta. Dengan cara yang sama, modal B atau kepentingan B adalah sebesar 50 juta atau 41,67% atau dalam rasio sebesar 5/12 didapat dari angka 50 juta dibagi dengan 120 juta. Kembali dengan contoh sebelumnya, maka pada saat ini bagaimana jika perusahaan atau persekutuan rugi sebesar 20 juta? Jika persekutuan AB mendapatkan rugi sebesar 20 juta, maka persekutuan akan melaporkan angka berikut. Rugi sebesar 20 juta akan menyebabkan aktiva berkurang menjadi sebesar 80 juta rupiah. Sedangkan rugi akan dibagi ke sekutu A sama rata sesuai dengan kesepakatan di awal, dan B juga akan mendapatkan bagian rugi sebesar 10 juta. Sehingga total modal A, kepentingan A menjadi sebesar 50 dan B menjadi sebesar 30 juta. Jika persekutuan AB melaporkan rugi sebesar 20 juta, maka persekutuan akan melaporkan angka berikut. Rugi 20 juta akan menyebabkan aktiva turun menjadi sebesar 80 juta, modal A akan berkurang 10 juta menjadi sebesar 50 juta, dan modal B berkurang 10 juta menjadi sebesar 30 juta. Angka ini menyebabkan kepentingan A berubah menjadi sebesar 62,5% dari jumlah modal atau dalam rasio sebesar 5/8. Dan kepentingan B sebesar 30 juta atau sebesar 37,5% dari jumlah modal atau dalam rasio sebesar 3/8. Jika persekutuan AB rugi sebesar 90 juta,
maka sesuai kesepakatan, rugi ini akan dibagi sama rata antara sekutu A dan sekutu B, sehingga kepentingan A akan berkurang sebesar 45 juta, demikian juga dengan kepentingan B. Sehingga modal A atau kepentingan A turun menjadi sebesar 15 juta dan B rugi sebesar 5 juta. Atas kerugian ini, khususnya kerugian B, maka B wajib untuk menyetorkan kewajibannya sebesar minus 5 juta ini kepada persekutuan agar bisa menutupi kerugian yang dialami oleh persekutuan. Masalah dalam kepentingan. Kepentingan sekutu dalam persekutuan terjadi karena adanya investasi, baik investasi awal, investasi berikutnya, kemudian pengembalian prive, dan bagian dalam laba rugi perusahaan.